Selamat pagi teman-teman, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk teman-teman. Mari kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan dan berkata bahwa Tuhan, saya ada di sini untuk beribadah kepada Engkau hari ini. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Pada pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan boleh duduk beribadah. Itu semua karena berkat anugerah Bapa ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkati agar ibadah ini boleh lancar dari awal hingga akhir, dan kami boleh mendengar firman-Mu dan boleh tertanam di hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, tolong berkati ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita mau datang ke hadiratnya Tuhan. Sambil tetap bangkit berdiri dan bertepuk tangan, mari kita bilang bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Keselamatanku dan Kau yang membelaku.
sebelum memasuki firman Tuhan, kita mau datang kembali kepada Tuhan dan berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan diri kita. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi
sepertimu. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Sekali lagi kami rindu Roh-Mu yang kudus itu boleh bekerja di dalam hati dan juga pikiran kami. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami rindu Engkau boleh menerangi hati kami sehingga ketika firman diberitakan, kami juga bisa memahami kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Dan kami juga boleh menyelaraskan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan segala keterbatasannya, kiranya Engkau sendiri yang menolong dan juga memampukan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah fokus kami pada pagi hari ini sungguh hanya untuk Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, senang sekali hari ini kita boleh memasuki minggu yang terakhir di bulan Februari. Tidak terasa sekali ya, kita sudah melewati hari demi hari dan juga minggu demi minggu. Dan bersyukur hari ini kita bisa kembali lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, izinkan saya untuk terlebih dahulu bertanya kepada kalian. 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama teman-teman, apakah kalian merupakan seorang pengikut Kristus? Apakah kalian merupakan seorang pengikut Kristus? Saya yakin ketika kalian mendengarkan pertanyaan saya ini, tentu kalian akan bertanya-tanya kenapa saya itu harus bertanya hal demikian. Karena jawabannya sudah pasti iya dong, saya pengikut Kristus, mana mungkin saya ikut persekutuan, saya juga rajin ibadah, saya juga rajin melayani, kalau bukan saya pengikut Kristus. Tapi sebentar teman-teman, saya mau bertanya sekali lagi kepada kalian dan tolong kalian pikirkan dengan baik-baik sekali. Apakah kalian benar? Apakah kalian adalah seorang pengikut Kristus? Saya tahu teman-teman pasti kalian sudah pernah mendengarkan pertanyaan ini sebelumnya. Mungkin karena kalian begitu sering mendengarkan pertanyaan ini sehingga kalian lebih tidak suka untuk menjawabnya. Tapi teman-teman, saya perlu menegaskan bahwa pertanyaan ini bukan untuk membuat kalian merasa tidak nyaman atau bukan juga untuk menuduh kalian. Tapi seringkali pertanyaan ini kita abaikan karena dirasa agak berlebihan dan tidak terlalu penting. Teman-teman, saya beberapa waktu lalu membaca sebuah buku berjudul Not a Fan. Dia mengatakan ada dua tipe orang Kristen di dalam dunia ini. Tipenya seperti apa aja? Yang pertama itu teman-teman, orang yang memakai atribut dan juga aksesoris Kristiani. Orang dengan tipe seperti ini dapat dengan mudah sekali untuk kita temukan tiap-tiap harinya. Kita bisa melihat mungkin dia adalah orang yang mencantumkan pengikut Kristus di bio Instagramnya. Atau mungkin teman-teman dia adalah orang yang rajin sekali mengikuti youth camp. Baik itu di gereja sendiri atau juga di seminari-seminari lainnya. Atau bisa juga orang-orang ini adalah orang-orang yang punya Alkitab yang lebih dari 3. Biasa kita cuma punya 1, nah orang ini punya lebih dari 3. Bahkan dia suka untuk bawa kemana-mana. Orang tipe begini juga bisa merupakan orang-orang yang waktu dia berdoa dia bisa menyapa Allah itu dengan 5 sebutan yang berbeda. Kelihatannya sangat luar biasa sekali. Pokoknya terlihat sekali kalau dia ini adalah orang Kristen. Dari apa yang dia gunakan, apa yang dia kata-katakan gitu ya, apa yang dia perkatakan itu kelihatan sekali teman-teman. Tapi permisi tanya, apakah Allah itu benar-benar mengenal kita? Apakah Allah sungguh-sungguh mengenal kita? Dalam Matius pasal yang ke-7 teman-teman, Yesus bercerita di mana ada satu hari di mana setiap orang itu akan berdiri di hadapan Allah dan pada hari itu ada banyak orang yang menyebut diri mereka sebagai orang Kristen dan juga mengenal diri mereka menyebut diri mereka sebagai pengikut Kristus itu akan berdiri dengan penuh percaya diri di hadapan Allah. Tetapi ironisnya adalah
Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku. Itu orang yang pertama, teman-teman. Kalau kita baru saja menganggap diri kita sebagai seorang pengikut Kristus, kiranya firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita renungkan bersama-sama itu akan meneguhkan keyakinan kita itu dan memecut kita untuk mengevaluasi diri lebih baik, melihat kembali hubungan kita selama ini dengan Tuhan dan juga kita menguatkan komitmen kita untuk mengikut Dia. Sehingga kita tidak hanya sekedar saja mengatakan kata-kata yang memberkati, kita rajin melayani, kita rajin ikut bersekutu. Tapi Tuhan tidak mengenal kita. Tapi kita rindu Tuhan itu benar-benar sungguh mengenal kita. Kita benar-benar sungguh adalah pengikut Kristus yang sejati. Itu yang pertama, teman-teman. Tipe orang yang pertama adalah orang Kristen yang kelihatan sekali dari luar. Secara aksesoris dan atribut-atributnya dia terlihat sekali bahwa dia adalah orang Kristen. Yang kedua, tipe orang kedua yaitu dia adalah tipe orang yang mengatakan kenapa sih dia itu menggunakan aksesoris atau atribut Kristiani. Dia mengatakan itu kepada orang Kristen yang pertama tadi. Tipe orang seperti ini teman-teman adalah orang yang ketika ada orang yang memilih untuk mengikut Yesus, dia tidak akan merasa terganggu. Dia tidak merasa terganggu tapi tidak cocok saja. Merasa tidak cocok. Contohnya begini. Contoh sederhana, ada orang yang tergila-gila dengan drama Korea. Ya. Kemudian dia berkata seharusnya semua sinetron yang ada di Indonesia itu diganti dengan drama Korea. Pasti akan jauh lebih bermutu. Tapi sebetulnya teman-teman, orang ini gak terlalu ambil pusing. Kenapa? Karena dia begitu sibuk. Dia tidak sempat untuk menonton televisi dan kalau memang itu orang tersebut suka, ya udah silahkan gitu. Dia sendiri tidak berminat. Kalau dalam contoh kerohanian, dia adalah orang yang setuju untuk mengikut Kristus. Tapi ketika dia diajak untuk berkomitmen, yuk kita datang ke persekutuan, yuk kita ikut pemuritan. Oke, saya memang pengikut Kristus, tapi untuk ikut dalam persekutuan, untuk ikut dalam pemuritan dan lain-lain, saya masih belum siap. Silakan aja, kalian duluan. Jadi dia tidak bisa diajak untuk berkomitmen. Nah teman-teman, jadi saya mau bertanya kepada kalian, kapan dan di mana kalian itu mulai menentukan bahwa diri kalian itu adalah seorang pengikut Kristus? Dengan cara apa kalian memutuskan kalau kalian ingin merenungkan pertanyaan ini atau tidak? Dengan cara apa kalian memutuskan mau menjadi pengikut Kristus? Nah, mari kita mulai teman-teman dengan memulai satu percakapan dengan mau dibawa kemana. Pagi hari ini Tuhan Yesus juga sedang bertanya kepada kita melalui firman Tuhan. Mau dibawa kemana kira-kira hubungan kita? Kalau kita adalah seorang pengikut Kristus, mana? Tunjukkan itu. Itu yang mau Tuhan katakan kepada kita semua pada pagi hari ini. Teman-teman, nampaknya teman-teman pengikut Kristus itu ada banyak sekali. Tetapi kadang-kadang sebetulnya tidak semua orang yang kita lihat itu adalah pengikut Kristus, benar-benar pengikut Kristus yang sejati, yang real. Kenapa? Karena kadang orang tidak bisa membedakan antara penggemar dengan pengikut Kristus. Seorang penggemar itu teman-teman adalah frasa yang tepat untuk menggambarkan kepada mereka yang merupakan pengagum bersemangat. Mereka pengagum yang sangat bersemangat sekali. Contohnya teman-teman, kalau mungkin di antara kalian ya para cowok-cowok suka sekali nonton bola, kalian rajin nonton bahkan sampai tengah malam kalian bela-belain untuk nonton. Kemudian kalian juga mungkin punya baju kaosnya, kemudian kalian tahu setiap detail-detailnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kalian pernah ikut main di sebuah lapangan? Apakah kalian ikut dalam pertandingan itu? Pertandingan yang waktu itu sedang dilakukan oleh tim kesukaan kalian. Tentu kalian hanya sekedar nonton saja di rumah, betul ya? Kalian hanya sekedar nonton, melihat orang-orang tim kebanggaan kalian itu bermain di lapangan. Kalian tidak perlu mengeluarkan keringat berlebih, ya karena kalian hanya menjadi penonton. Sehingga kalau misalnya suatu hari nanti tim kalian yang kalian unggulkan itu mengalami kekalahan, mungkin kalian akan kecewa dan kemudian ke depannya kalian bisa berpindah ke tim yang lain.
tim yang jauh lebih jago teman-teman dibandingkan dengan tim kalian. Nah itu adalah penggemar teman-teman. Dia adalah orang yang sangat gemar sekali, dia dengan penuh bersemangat mau ikut. Tapi kalau disuruh untuk berkomitmen, dia tidak mau. Nah hari ini teman-teman saya mau mengajak kalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-62. Sekali lagi saya ulangi, Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-62. Jikalau sudah menemukannya, saya mengajak kalian untuk membacakannya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk tidak layak untuk kerajaan Allah. Sedemikian jauh teman-teman pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Teman-teman, seperti apa sih sesungguhnya pengikut Kristus yang sejati? Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini paling tidak ada 3 hal yang Kristus itu tuntut dari kita. Kalau kita mengatakan bahwa diri kita ini adalah pengikut Kristus, dia mau 3 hal ini ada di dalam diri setiap kita. Apa saja itu teman-teman? Yang pertama, dia mau kita itu keluar dari zona nyamannya kita. Teman-teman, menarik sekali jawaban yang pada waktu itu Yesus berikan ketika ada seseorang yang menghampiri dia dan mengatakan, Tuhan aku mau mengikut engkau, kemanapun engkau pergi. Tapi pada waktu itu Tuhan itu tidak segera menjawab dan dia tidak segera mengatakan oke silakan, bagus sekali, dia tidak memuji dan lain sebagainya. Tetapi saat itu Yesus justru memberikan jawaban kepada pria ini, serigala itu punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu jawaban Tuhan Yesus ketika ada orang yang mengatakan, Tuhan saya mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Ini kalau diimajinasikan teman-teman, Tuhan Yesus itu seperti sedang mengatakan begini kepada pria ini. Kamu mau ikut saya? Hey bro, saya gak punya tempat tinggal loh. Kamu yakin masih mau ikut saya? Kemanapun saya pergi. Kira-kira itu teman-teman yang Tuhan mau katakan kepada si pria ini. Dan juga dengan orang-orang yang pada waktu hadir bersama-sama dengan Yesus. Yesus memperjelas teman-teman di depan bahwa mengikut dia itu tidak berarti akan pergi dari kota ke kota, kemudian akan menginap di tempat yang mewah, kemudian memesan layanan kamar. Tetapi mengikut dia itu berarti kita harus siap-siap loh. Jika suatu waktu nanti diperhadapkan dengan keadaan yang sangat kekurangan, kamu harus menghempaskan segala angan-angan tentang hal-hal yang besar di dalam dunia. Tidak berpikir untuk menjadikan apapun lebih daripada sorga. Itu maksud dari Tuhan Yesus ketika dia mengatakan, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Yesus memperjelas teman-teman kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu bahwa mengikut dia itu adalah satu perjalanan yang penuh resiko sekali dan ada ketidakpastian di dalamnya. Yesus mau bilang kalau ikut dia itu gak enak loh. Kamu yakin masih tetap mau ikut denganku? Ikut dia itu berarti harus siap loh dengan segala macam keadaan. Saat seseorang memutuskan untuk mengikut Yesus, ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Dia tidak akan tahu apakah nanti dia akan memiliki tempat tinggal atau tidak. Dan pria itu tidak bersedia teman-teman mengikut Yesus. Itu sebabnya dia takut untuk menjawab iya. Setiap kali merasa takut terhadap konsekuensi, komitmen, respon alamiah kita adalah selalu berkata
tidak. Pria dalam Lukas juga berkata tidak kepada Yesus karena Yesus memanggilnya untuk sesuatu yang tidak nyaman. Kalau kita berkata, aku ingin mengikut engkau Yesus kemanapun engkau pergi, yakinlah teman-teman bahwa dia itu sedang menunjuk ke suatu tempat di luar dari zona nyamannya kita. Di luar dari zona nyamannya kita itu berarti ke tempat-tempat di mana kita harus berkata iya kepada Tuhan, tapi sebetulnya itu bukan kita banget. Itu bukan pilihan kita. Itu artinya teman-teman keluar dari zona nyaman. Ikut Yesus kemanapun dia pergi. Mengatakan iya untuk mengikut Yesus itu berarti kita berkata tidak pada kebiasaan-kebiasaan berkata kasar. Mengatakan iya untuk mengikut Yesus berarti kita berkata tidak untuk hidup tenang tanpa kita mempedulikan orang lain. Mengatakan iya kepada Yesus itu berarti kita berkata tidak kepada kehidupan yang bermalas-malasan, menunda pekerjaan rumah yang diberikan kepada kita. Dan mengatakan iya itu berarti kita berkata tidak pada bermain game yang berkepanjangan dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan mengikut Yesus kemanapun dia pergi. Artinya kita harus keluar dari zona nyaman kita. Waktu Tuhan suruh kita untuk pergi tidak melakukan hal itu lagi, meskipun hati kita ini berkata tidak, tapi kalau kita adalah pengikut Kristus, kita akan tinggalkan itu semua dan pergi ke tempat di mana Tuhan mau bawa kita. Teman-teman, ketika keluarga kita mendorong untuk menjalani kehidupan yang nyaman, aman, hal sebaliknya justru Yesus tuntut dari setiap kita para pengikutnya. Jika kita sungguh mau mengikut dia, itu berarti kita harus berkata tidak pada kenyamanan. Kenapa sebetulnya Tuhan menuntut itu dari setiap kita, para pengikutnya? Karena Kristus sendiri pun menjalani kehidupan yang demikian. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 mengatakan, dia yaitu Kristus itu menjadi miskin supaya kita itu menjadi kaya di dalam dia. Kalau Kristus saja yang merupakan Tuhan, dia rela menderita demi kita, maka hal yang sama dia juga kehendaki dari setiap kita. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita mau bersedia untuk mengikut dia kemanapun dia mau. Yang kedua teman-teman, sebelumnya ketika pemuda itu mengatakan kalau dia itu mau mengikut Yesus kemanapun dia pergi, tapi pada waktu itu Yesus menjawab kalau dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Pria itu kemudian berpikir, oh jadi ini maksud dari perkataan Kristus. Oh ini maksudnya. Dan kalau kita bandingkan teman-teman respon yang diberikan oleh Matius ketika dia memutuskan untuk mengikut Yesus di bagian firman Tuhan yang lain. Sebagai seorang Lewi teman-teman, Matius itu tahu kalau mengikut Yesus itu berarti meninggalkan segalanya. Dia juga tahu bahwa dia akan meninggalkan kehidupan dia yang nyaman, kehidupan dia yang begitu nyaman, aman, untuk ikut Yesus yang sangat tidak pasti. Teman-teman, ketika seorang murid akhirnya diterima menjadi pengikut seorang rabi atau guru besar, itu berarti dia harus meninggalkan rumah, pekerjaan, atau apapun yang mungkin bisa menahan mereka untuk pergi mengikut rabi itu kemanapun dia pergi. Kemanapun teman-teman tidak hanya digunakan untuk menyatakan komitmen. Tetapi kemanapun itu termasuk di dalamnya adalah cara hidup kita. Cara hidup kita harus mengikuti cara hidupnya Tuhan. Karena kita adalah pengikut Kristus. Jika kalian mengikut Yesus, maka kalian harus bersedia teman-teman mendapatkan kritik dari beberapa orang terkait dengan kehidupan kalian yang sungguh-sungguh mengikuti apa yang dia inginkan. Kalian mungkin akan diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian, dianggap aneh ketika kalian tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Tapi pada akhirnya teman-teman, kalau kalian mengikut Yesus kemanapun dia pergi, itu berarti kita harus keluar dari zona nyamannya kita. Kita tidak hanya terlingkupi oleh debunya dia, tapi juga kita mengambil bagian dalam kematiannya. Kita mau bersedia menderita
untuk dia. Yang kedua teman-teman, yang Tuhan inginkan dari setiap kita para pengikutnya. Yang pertama keluar dari zona nyaman, yang kedua adalah komitmen. Dia mau supaya kita ini berkomitmen menjadikan dia itu sebagai yang paling utama di dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-59, Yesus itu mengundang seorang untuk mengikuti dia. Orang itu kelihatannya, nampaknya sepertinya dia bersedia untuk mengikuti Yesus. Dia mau menerima undangan untuk mengikuti Yesus. Kalau di terjemahan lain teman-teman, kata pertama yang diucapkan oleh pria itu adalah Tuhan. Pemuda itu menyapa Yesus dengan kata ganti yang digunakan seorang hamba kepada tuannya. Yang menandakan bahwa dia tahu apa yang Yesus minta dari dia. Tetapi kata kedua yang keluar dari mulutnya setelah itu adalah nanti dulu. Dia mau ikut Yesus, tapi bukan sekarang waktu yang tepat. Dia berusaha memberikan alasan yang nampaknya itu harusnya dimaklumi oleh Yesus. Alasan pria itu adalah dia mau menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Tapi bagi Yesus itu alasan yang tidak menarik. Yesus menjawab bahwa biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ketika Yesus mengatakan demikian teman-teman, bukan berarti dia mengajarkan kepada setiap kita untuk berlaku tidak hormat kepada orang tua. Tentu tidak demikian. Justru dia memerintahkan setiap kita untuk menghormati orang tua. Dan menghormati orang tua ini bukan hanya kita berlaku sopan, berlaku hormat, tetapi termasuk di dalamnya kita harus memperhatikan orang tua kita, memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati orang tua. Meskipun teman-teman sebagai anak, kita punya tanggung jawab untuk menghormati orang tua. Tetapi yang Yesus inginkan dari setiap kita adalah dia mau supaya kita, para pengikutnya itu tidak menjadikan tugas-tugas kita, menghormati orang tua dan lain sebagainya, itu sebagai dalih bagi kita untuk meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Apa kewajiban kita teman-teman? Kewajiban kita sebagai orang percaya yaitu memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Itu kewajiban kita. Sebagai murid Kristus kita tidak boleh memusingkan diri kita dengan soal-soal penghidupan. 2 Timotius 2 ayat 4 mengatakan bahwa kita itu harus percaya kalau Tuhan itu akan memelihara kita. Tuhan juga akan memelihara keluarga kita. Jadi tetap teruslah jalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Jangan menjadikan hal-hal lain sebagai dalih bagi kita untuk tidak menjalankan kewajiban kita. Sederhananya teman-teman, jangan ada dalih yang mengganggu ketaatan kita saat ini terhadap panggilan Kristus. Ketika Kristus memanggil kita untuk ikut dia, itu berarti dia mau supaya kita menjawabnya sekarang saat ini juga. Nah, komitmen ini teman-teman yang dia mau ada di dalam hidup setiap kita. Ini sama seperti waktu Yesus panggil murid-muridnya. Kalau kalian baca Matius pasal 4 ketika Yesus memilih para muridnya, dia memanggil para murid itu segera. Saat itu juga, detik itu juga dia tinggalkan segala yang saat itu mereka kerjakan dan mereka langsung mengikuti Yesus. Teman-teman, bagian yang paling berbahaya dari mengikuti Yesus bukan apa yang akan hilang hari ini atau nanti. Tapi sesungguhnya semakin lama kita menunda-nunda, semakin besar kemungkinannya kita akhirnya tidak mengikuti Yesus. Berkata besok pada Yesus itu ibaratnya kita sedang menekan tombol tidur, snooze ya, pada alarm kita di pagi hari. Katakanlah kita pasang alarm pagi jam 6 supaya kita mau bangun. Alarm sudah berdering dengan begitu kencang membangunkan kita, tetapi kita masih tidur. 10 menit lagi deh kita pencet tunda. Begitu seterusnya, besoknya, 2 hari kemudian, akhirnya kita tidak pernah bangun pagi. Demikian juga dengan setiap kita. Kalau kita berkata besok saja, tidak segera meninggalkannya saat ini juga, tidak segera berkomitmen, maka lama-kelamaan
mungkin kita tidak akan mengikuti Yesus. Ibrani 3 ayat 15 teman-teman mengatakan, pada hari ini juga jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Undangan untuk mengikuti Yesus juga diberikan kepada kita hari ini, pagi hari ini. Dan sekarang teman-teman adalah waktunya. Ikutlah Yesus hari ini juga. Jangan berjanji pada diri kita, aku akan menyerahkan dosaku besok. Jangan berjanji pada diri kita, oke, saya akan melayani Tuhan besok. Jangan berjanji kepada diri kita, oke, saya akan mulai membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, saya akan mulai saat teduh besok. Karena hari ini adalah hari yang tepat bagi kita untuk mengikuti Yesus. Jangan menunda-nunda, segeralah berkomitmen kepada Dia. Itu yang kedua, Dia mau kita berkomitmen. Ketiga, yang Tuhan inginkan dari setiap kita para pengikutnya yaitu pengorbanan. Ayat ke-60 dicatat ada penggemar lain rupanya yang datang pada waktu itu, dia juga pengen mengikuti Yesus dan kelihatannya orang ini siap mengikuti Yesus, tapi sama seperti penggemar-penggemar yang lain, dia tidak siap kalau saat itu juga dia harus meninggalkan sesuatunya dan mengikuti Yesus. Alasannya kelihatannya sangat wajar. Dia pengen pamitan dengan keluarganya. Tapi kemungkinan besar teman-teman, dia meminta lebih dari sekedar untuk pulang memberikan pamitan, pelukan singkat dengan keluarganya. Kenapa? Karena pada waktu itu praktek budaya yang berlaku pada masa itu, kalau kita mau mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga kita mau pergi ke daerah tertentu yang mungkin jauh, maka akan ada banyak sekali pesta perpisahan yang harus diadakan pada waktu itu. Dan itu bisa saja berlangsung bukan hanya 1 atau 2 hari, tapi berminggu-minggu pesta perpisahan itu. Waktu Yesus menjawab, setiap orang yang siap untuk membajak tidak boleh menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Yesus tahu permintaan dari pria ini. Yang sebetulnya mengungkapkan kemana sesungguhnya hati dia berpaut. Bukan berarti mengikut Yesus itu tidak penting bagi orang ini. Tetapi mengikut Yesus itu bukan prioritas yang utama bagi pria ini. Jika orang ini tidak bersedia meninggalkan segalanya, dia tidak akan pernah bisa mengikuti Yesus. Orang ini sama seperti orang lain yang kita pelajari tadi. Mereka mau ikut Yesus, tapi mereka nggak mau menyerahkan segala sesuatunya yang dia miliki kepada Yesus. Dia tidak bersedia mengorbankan segalanya. Ada hal-hal yang masih menawan hatinya yang membuat dia akhirnya terus saja menoleh ke belakang. Nah, banyak penggemar teman-teman berkata kepada Yesus bahwa Tuhan, aku mau mengikut Engkau, segala sesuatu, semua yang aku miliki, aku mau serahkan kepada Engkau. Tetapi saat Yesus berkata, Yesus menunjuk hal yang tersembunyi di balik punggung kita, kemudian dia berkata, bagaimana dengan yang itu? Apakah kamu mau memberikannya kepada saya, menyerahkan itu kepada saya? Hal itu Yesus sampaikan kepada Nikodemus. Yesus sampaikan bahwa ternyata yang ada di balik punggungnya Nikodemus itu adalah satu hal yang disebut dengan reputasi, teman-teman. Bagi orang seperti ini, bagi Nikodemus, reputasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi dia. Itu yang paling prioritas di dalam kehidupannya. Kemudian bagi pemuda yang sangat kaya, itu adalah hartanya. Bagi orang ini yang kita baca pada bagian ini, sepertinya hubungan keluarga itu menghalangi dia untuk mengikuti Yesus. Mereka semua bersedia ikut Yesus, tapi bukan relasi yang eksklusif. Mereka masih mau berpegang pada beberapa hal yang ada di masa lalu mereka. Hari ini, jika kita mau katakan kita mau mengikut dia, bersediakah teman-teman kita menyerahkan segala sesuatunya kepada dia? Saat ini dia sedang bertanya kepada kita, apa yang ada di balik punggung kita?
Apakah kita mau menyerahkannya kepada Dia? Bagaimana dengan pilihan hiburanmu? Apa yang biasa engkau pilih ketika engkau ingin hiburan? Tontonanmu, permainan yang sering kamu mainkan di HP-mu? Tuhan juga tanya ini balik punggung kita, bagaimana dengan uangmu? Bagaimana kita selama ini menggunakan uang kita? Dia juga bertanya bagaimana dengan makananmu? Apakah selama ini makanan menjadi hal yang paling utama di dalam kehidupan kita dan menggeser Dia di dalam hidup kita? Teman-teman, ketika kita menerima undangan Yesus untuk mengikut Dia, kita tidak hanya sekedar berkata bahwa Dia adalah prioritas yang utama dalam hidup kita menjadikan Dia sebagai satu-satunya prioritas dalam kehidupan kita, tapi Dia hanya bersedia menerima perhatian dan juga komitmen penuh dari kita. Dia mau kita sungguh-sungguh berkomitmen kepada Dia. Dia ingin kita memberinya lebih banyak waktu dan juga talenta kita lebih daripada kita memberikannya kepada yang lain. Dia pengen kita melepaskan segala hal, melepaskan lebih banyak sukacita dan juga energi kita dalam hal menyembah Dia lebih daripada saat kita menonton pertandingan sepak bola mungkin, atau daripada kita menonton drama-drama mungkin. Tuhan mau kita memberikan sukacita yang lebih besar untuk kita bisa datang kepada Dia, menyembah Dia. Kenapa teman-teman? Yesus itu begitu menuntut kita, setiap pengikutnya untuk menyerahkan segala-galanya. Karena sesungguhnya satu hal yang paling enggan kita serahkan adalah satu hal yang paling berpotensi menggantikan dirinya di hidup kita. Kita takut kehilangan sesuatu yang sudah menjadi zona nyamannya kita selama ini. Ketika kita mau mengikut Yesus yang ada di depan kita, tetapi kita menoleh ke belakang, pasti kita itu sedang menggantikan Dia dengan yang lain. Dengan sesuatu yang lain atau dengan seseorang yang lain. Teman-teman, ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, maka sebetulnya tidak ada lagi yang namanya tawar-menawar, tidak ada lagi kata mundur, tidak ada lagi kata penyesalan. Tidak ada tawar-menawar bagi kita untuk tetap berada di zona nyamannya kita, tapi kita harus keluar dari zona nyamannya kita. Tidak ada kata mundur bagi kita untuk segera berkomitmen kepada Dia. Kita harus langsung berkomitmen hari ini juga untuk mengikut Dia. Tidak ada kata penyesalan bagi kita untuk tidak menoleh ke belakang. Karena kita mau memfokuskan diri kita hanya kepada Dia. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bukan hanya sebagai seorang penggemar. Sehingga ketika kita bertemu dengan Tuhan untuk yang kedua kalinya, Dia akan mengenal kita. Dan Dia akan mengatakan, baik hambaku yang setia, masuklah ke dalam kerajaanku. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami, mengoreksi kami, apakah sungguh kami merupakan pengikut Engkau yang sejati, ataukah selama ini kami hanyalah seorang penggemar. Kami mungkin aktif dalam persekutuan, dalam ibadah, dalam pelayanan, tapi sesungguhnya kami tidak sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Kami tidak mau keluar dari zona nyaman kami tidak mau berkomitmen penuh kepada Engkau, dan kami tidak mau mengorbankan segala hal yang kami miliki untuk mengikut Engkau. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami boleh meresponi panggilan untuk mengikut Engkau saat ini juga. Dan kami mau meninggalkan segala hal yang kami miliki untuk sungguh-sungguh mengikut Engkau. Berkati setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita mau menyanyikan bahwa Bapa itu setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku
hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Bapa, kami juga sudah mendengar firman dari Engkau. Tolong berkati ya Tuhan, supaya firman ini boleh tertanam di dalam hati setiap kami, dan kami boleh melakukannya. Ya Bapa, sekarang ini kami mau mendoakan beberapa pokok doa yang akan kami sampaikan. Bapa, terima kasih karena Engkau telah menambahkan satu umur lagi kepada Vivin yang telah berulang tahun ya Bapa. Tolong berkati Vivin supaya semakin hari boleh semakin dekat dengan Tuhan dan boleh semakin sehat ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap anggota remaja Eklesia
supaya kehidupan rohani mereka semakin disiplin, semakin rajin saat teduh, semakin dekat dengan Tuhan, dan selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Tolong berkati ya Bapa setiap kami, agar kami boleh memiliki hati yang terbuka kepada Engkau. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan di Indonesia. Tuhan Yesus yang menolong supaya Engkau memberi hikmat kepada pemerintah-pemerintah yang ada, boleh menjalankan Indonesia ini lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan Yesus yang menolong supaya boleh dipakai di kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, doksologi. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu tiap hari dengan tetap terus melakukan firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.